Kembali di Kristus Medium, saudari dan saudara sekalian. Di salah satu video saya kali lalu, saya mengajak teman-teman untuk mengenal dan memahami makna ya, simbol ya. Waktu itu kita berbicara tentang tau ya, simbol tau yang latar belakangnya dari dunia biblis, kemudian ya dalam sejarah gereja sangat dicintai oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Kali ini juga kita masih berbicara tentang tema ya, simbol ya. Suatu simbol yang biasa disebut dengan ya trigram ya, 3 huruf IHS ya. Teman-teman sekalian mungkin sering melihat ya simbol trigram ini, entah berupa ya suatu ya gambar atau lukisan huruf, bisa di altar gereja, mungkin entah di dinding katedral atau dimanapun ya, kita sering melihat itu ya. IHS sering disebut ya, bisa berarti Yesus hominum salvator ya, Yesus penyelamat manusia. Kadang-kadang juga ya 3 huruf itu kepanjangannya dikatakan in hoc signo vinces ya. Jadi dengan tanda ini menanglah begitu ya. Nah, tanda ini atau trigram ini berkaitan erat dengan seorang kudus dalam sejarah gereja Katolik, Santo Bernardinus dari Siena ya. Kita di sini sedikit mau mengenal siapa Bernardinus dari Siena, dan kemudian kita akan mengenal kenapa dia memperkenalkan tanda ini dan maknanya sangat penting ya. Teman-teman sekalian, Bernardinus dari Siena, seorang imam Fransiskan ya, dikenal sebagai seorang pengkhotbah ya, pengkhotbah keliling ya di Italia ya. Dan dalam sejarahnya diriwayatkan, diceritakan bahwa ia lahir di Maritima dekat Siena. Ia disebut ya Santo Bernardinus dari Siena ya, karena asalnya dari Siena, meskipun ya dia dimakamkan di kota Aquila, tetapi sebetulnya dia berasal dari Siena ya. Dia lahir pada 8 September 1380. Riwayat hidupnya menarik ya. Dia dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang pejabat gubernur kota ya di perbukitan Maremma di wilayah Siena sana. Dan nama Bernardinus ini juga menarik dari segi etimologis. Nama ini berarti ya seperti beruang, jadi menunjukkan semangat ya, juangnya ya. Nah, dia dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang menarik ya, yang mempunyai retorika yang kena dan menyentuh para pendengarnya ya. Bernardinus melewati masa kecil bukan tanpa pengalaman yang buruk, yang sedih ya. Ketika ia belum berusia 3 tahun, ibunya meninggal, dan pada usia 6 tahun ayahnya juga meninggal ya. Maka ia bertumbuh sebagai orang yang sederhana. Dan menarik bahwa Bernardinus kecil bertumbuh dan dirawat oleh ya sepupu-sepupu dia ya. Ada sepupu dia bernama Tobia ya, seorang ordo ketiga Fransiskan. Nah, ini menarik riwayat hidup Bernardinus dari Siena ini. Dan oleh seorang bibinya ya bernama Bartolomea. Dan ini seorang awam Dominikan ya. Nah, ini 2 ordo yang memang menjadi ikon ya abad pertengahan. Dan menarik bahwa dalam riwayat hidup seorang Bernardinus ini diceritakan tentang ya orang-orang yang dekat dengan dia yang juga sudah mengenal hidup religius ya. Dan dikisahkan juga ya dia seorang yang sangat mencintai Bunda Maria ya. Dia pernah menceritakan kepada sepupunya bahwa dia melihat seorang wanita yang sangat cantik ya, yang begitu mengagumkan, yang mulia, dan dia berniat di dalam hatinya ketika melihat itu, dia ingin memberikan hidupnya ya untuk berdevosi kepada wanita itu ya. Ya, suatu penglihatan tentang Maria, dan kemudian dikisahkan ya dalam riwayat hidup Santo Bernardinus ya. Nah, menarik bahwa sebagai seorang yang belajar di Universitas Siena pada waktu itu ya, Bernardinus ya bergabung dengan kelompok orang-orang muda
yang menjadi relawan untuk membantu orang-orang yang terkena wabah pes yang pada waktu itu ya pada sekitar 1400 menyerang Eropa secara keseluruhan. Dan oleh karena ya bergabungnya Bernardinus dengan teman-teman dan kecintaannya kepada Bunda Maria, disitulah tumbuh ya ketertarikan dia untuk ya memberikan hidupnya ya kepada Yesus, mengikuti Yesus ya. Dan secara khusus dia ingin mengikuti Fransiskus yang ia kenal ya. Maka diceritakan bahwa pada 8 September 1402 ia bergabung dengan Ordo Fransiskan ya, menjadi seorang anggota Fransiskan atau seorang saudara Dina. Dan Bernardinus adalah orang yang memang mau mengabdikan dirinya terutama untuk berkhotbah, untuk mengajar, maka dia disebut sebagai seorang pengkhotbah keliling ya. Dia menjadi pemimpin biara di beberapa tempat, dia belajar mendalami teologi dan spiritualitas Fransiskan ya. Dan kemudian menarik juga bahwa sebagai seorang Fransiskan ketika dia tinggal dan berkarya di kota-kota kecil, dikatakan bahwa ia sangat dekat dengan para petani, para pengrajin di kota-kota di sekitarnya ya. Maka dia mencari cara dan metodologi untuk berkhotbah dengan cara yang mudah dan menarik supaya umatnya yang sederhana itu bisa menangkap pesan yang ingin ia sampaikan. Maka dia menggunakan ya ekspresi-ekspresi, menggunakan ya, gambar-gambar, simbol-simbol atau cerita-cerita anekdot yang menarik ya, supaya ya pesan yang mau disampaikannya itu ya sungguh-sungguh diterima oleh para pendengar. Maka salah satu simbol yang terkenal ya, yang kemudian ya sampai kepada kita dalam tradisi gereja tadi ya, 3 huruf IHS ya, yang biasanya disebut ya Yesus Hominum Salvator ya, Yesus penyelamat manusia. Jadi mula-mula itu dibuat oleh Bernardinus sendiri dengan suatu ya tablet ya, papan yang sederhana, kemudian dilukiskan 3 huruf itu ya untuk menunjukkan ya kecintaan dia pada ya devosi dia kepada Yesus sendiri, pada hati Yesus. Dan kemudian dengan simbol itu ya dia menarik perhatian para pendengarnya dan kemudian dia mulai menjelaskan makna yang mau dia sampaikan. Maka simbol itu dipahat ya pada suatu tablet papan kayu, dan dikatakan bahwa seringkali ya para pendengar yang sudah menantikan kehadiran Bernardinus itu ya memasang semacam spanduk-spanduk dengan simbol itu, atau kalau dia memegang ya simbol itu mereka memberi hormat, mencium simbol itu sebagai kecintaan mereka pada Yesus Kristus. Jadi trigram ini ya menunjukkan ya makna ya nama Yesus yang menjadi terkenal ya, tersebar luas di Eropa pada waktu itu ya. Maka ya sekarang kalau Anda di Siena ya ada patung besar ya Bernardinus dari Siena yang dibuat oleh seniman Siena ya, dengan memegang ya trigram itu ya sebagai tanda ya kecintaan mereka kepada Bernardinus dari Siena itu ya. Nah, kemudian tanda itu menyebar ya, digunakan dan dimaknai di Eropa ya. Lalu kemudian juga dikenal oleh para Yesuit ya kemudian, dan menggunakan simbol itu sebagai simbol dalam ordo mereka, dalam tarekat mereka ya. Nah, yang penting bagi kita di sini ya, dalam riwayat Bernardinus dari Siena ini ialah bahwa kemudian kita mengenal simbol itu dan memaknai apa artinya simbol itu ya, terutama pusatnya pada ya Yesus sendiri yang mau ditunjukkan di situ, dia sebagai penyelamat kita ya dalam perjuangan hidup kita menang karena Yesus Kristus ya. Sedikit saya tambahkan tentang simbol ini ya. Kalau Anda melihat tanda ini ya, di sana sebetulnya ada simbol matahari ya. Jadi seperti pancaran sinar matahari pada bagian pusat dari trigram ini ya, untuk menunjukkan ya pancaran kasih Yesus ya. Sinar matahari ya itu menunjukkan ya, merepresentasikan ya pancaran rahmat Tuhan. Dan kalau diperhatikan ya
para ahli mengatakan sebetulnya di sana ditunjukkan ya 8 sinar ya. Nah, kemudian ada mahkota yang mengelilingi matahari yang melambangkan ya kebahagiaan kekal bagi orang yang setia mengikuti Yesus ya. Nah, tentu dalam simbol ini warnanya keemasan ya, menunjukkan juga ya simbol cinta kasih di sana ya. Kemudian memang ada juga pada simbol ini ya makna mistis ya, dari sinar yang berkelok-kelok itu ya. Itu suatu ekspresi juga, suatu litani di sana ya. Saya di sini membacakan apa yang disebut sebagai litani yang dipancarkan dari sinar yang berkelok-kelok itu ya. Perlindungan bagi para pentobat, panji bagi para pejuang, obat penyembuh bagi orang yang sakit, ya, kesembuhan bagi mereka yang menderita, kehormatan bagi orang yang percaya, sukacita bagi para pengkhotbah, kelimpahan bagi para pekerja, bantuan bagi orang yang lemah, nafas bagi orang yang bermeditasi, keterampilan, ya, keterpilihan bagi para pendoa, ya, kemanisan bagi orang yang berkontemplasi, kekayaan bagi mereka yang menang, ya, yang berjuang dan menang. Nah, semua ini mau menunjukkan ya pusatnya pada ya pancaran rahmat Tuhan sendiri, pancaran dari hati Yesus, nama Yesus yang menunjukkan ya kemenangan, ya keyakinan iman kita sebagai orang Kristiani. Kita dengan perantaraan Santo Bernardinus dari Siena, ya kita mohon ya doa dan bantuan dari Santo Bernardinus. Dan semoga dengan memaknai, melihat simbol ini ya, kita semakin mantap ya, menunjukkan iman kita akan nama Yesus. Dan kemudian dengan nama Yesus itu kita menjadi saksi Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, berkat Tuhan untuk kita semua. Pace Ebene.